Yang masih di obrolan Karebosi, pemirsa, mungkin untuk di segmen terakhir ini akan ada satu pertanyaan yang sama begitu untuk tiga tamu saya, mungkin mengenai pemerintah, artinya apa yang seharusnya dilakukan gitu oleh pihak terkait dan juga pemerintah untuk melakukan perubahan di pemerintahan yang ada sekarang agar berjalan dengan baik dan setidaknya lebih jelas, lebih terarah, masing-masing tahu begitu tugas pokok dan fungsinya itu seperti apa, Bu Sri Rahmi. Ya, kalau saya melihatnya itu memang di fungsi ini, di peran preventifnya ini yang lemah, ya. Karena kalau kita lihat masing-masing OPD ini sudah jelas fungsinya. Ini mereka lemah di tindakan preventif, apakah mereka memang tidak tahu atau tidak mau tahu? Tidak mungkin tidak tahu. Ini pejabat loh ya, pejabat tidak mungkin tidak tahu. Dan di pemerintah itu ada namanya TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Mereka ini kan ada inspektoratnya, ada BPKD-nya, ada aset kalau nggak salah juga, ada beberapa di sini. Ini sebenarnya yang menjadi think tanknya. Ya, ada Bapeda juga di situ. Ada Bapeda ini menjadi koordinatornya sekdanaan ya. Koordinatornya Sekda. Iya. Ya, di sini di TAPD inilah semua mulai dari mengasistensi OPD, ya bagaimana administrasi perencanaan dan seterusnya itu semua sudah rapi, sudah by system harusnya nih, by system. Jadi agak heran juga memang, jadi pertanyaan besar kenapa ada temuan sampai sebanyak itu. Ya, itu yang saya tadi sempat berkelakar, kecuali kalau indikator kinerja ya keberhasilannya inspektorat itu adalah banyak temuan. Nah, ini bisa jadi. Ya, tapi enggak lah ya. Jadi kita berharap ke depan ya kalau tidak terulang lagi seperti ini ya. Marilah kita sama-sama ya memaksimalkan semua peran kita ya sesuai dengan pos kita masing-masing. Ya, satu hal yang saya ingatkan yang preventif ini, langkah preventif ini harus betul-betul harus dimaksimalkan. Karena OPD itu pasti tunduk, mereka tidak berani macam-macam kalau memang diarahkan sejak awal. Baik, Pak Herman, silakan. Ada dua, pertama untuk ke Ibu mungkin. Kalau saya untuk closing statementnya yang pertama bahwa mungkin bisa nanti menggunakan haknya teman-teman anggota dewan ini rapat kerja untuk bahwa mindset di inspektorat itu bukan lagi menunggu di hulu, bukan lagi mencari-cari kesalahan, tetapi mereka adalah sebuah sistem, berarti mereka ikut dari awal, mulai dari perencanaan pemerintahan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi, sehingga kemudian sangat penting saya kira ketika rapat-rapat dengan teman-teman DPR itu harus diingatkan tentang preventif, jangan represif lagi. Karena ini kan sudah model represif sebenarnya. Lalu yang kedua saya kira terkait dengan inspektorat ini sebagai bagian dari inspeksi, sebagai sebuah bagian dari sebuah sistem, maka harus ada perubahan paradigma berpikir bahwa kita ini kan sebenarnya bukan orang luar yang melihat pemerintah, tapi kita ini adalah APIP, aparat pengawas yang ada di dalam, internal sifatnya, sehingga segala sesuatunya, segala hal yang terjadi di pemerintahan, misalnya terutama tentang pengelolaan keuangan, kalau di undang-undang tentang standar akuntansi pemerintah itu sudah jelas, seharusnya misalnya administrasi pemerintahan ini sudah basisnya adalah akuntansi akrual, tidak lagi berbasis kas. Jangan-jangan, ya itu juga untuk OPD, jangan-jangan pejabatnya ini masih menggunakan pola akuntansi kas. Karena sudah by system. Artinya oke lah sistem, tetapi kemudian di kepala kita kalau basisnya seperti itu, mungkin mindset berbasis kas. Iya, itu yang penting, sehingga kemudian ada yang terpotong-potong dari mulai dari awal sampai akhir, sehingga kemudian memang penting membangun sistem, salah satunya misalnya kalau sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan basis akrual itu gunakan semaksimal mungkin untuk menguji aset kekayaan, karena kan kita lihat banyak sekali aset daerah itu yang bermasalah, misalnya matuanging lah dan macam-macam, itu perlu
dirapikan. Ya, dirapikan kembali, saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Herman. Pak Mas Redi, Ya, silakan. begini, saya itu terkadang berpikir terbalik. Polisi mengatakan berprestasi kalau banyak pencuri ditangkap, Oke. tapi saya mengatakan itu kegagalan. Ya. Artinya masyarakat tidak aman, karena membuktikan bahwa banyak pencuri kan. Sama kalau KPK diukur, wah hebat ini KPK karena banyak yang tertangkap tangan, itu adalah kegagalan KPK. Mestinya kalau KPK ada tidak ada orang korup. Sama inspektorat, ya jangan diukur karena banyaknya temuan. Itu keliru besar. Nah inilah tadi kalau ada seperti itu, ini mindset yang harus dirubah mendasar. Karena kalau itu terjadi, maka seumur dunia ini, ya satu hari sebelum kiamat pasti ada temuan. Ada terus ya. Kan ada terus temuan. Sistem Begini, tidak berjalan. mestinya inspektorat itu melihat dirinya bagian dari manajemen pemerintahan daerah. Ketika ada temuan, mestinya dia malu duluan, karena mestinya tidak ada temuan. Ya, itu mestinya yang dibangun. Ya, Oke. jadi kesuksesan satu unsur OPD itu kesuksesan semua. Dan kegagalan satu itu kegagalan semua. Ini kan satu kesatuan sistem pemerintahan daerah yang harus dijalankan dengan manajemen pemerintahan yang kokoh, yang utuh. Artinya yang paling awal harus diubah adalah mindsetnya dulu. Nah berarti, itu dulu. gitu, Jadi Pak. mindset mengelola pemerintahan itu harus dirubah secara fundamental dan termasuk fungsi dan tugas inspektorat itu harus diluruskan. Betul, bukan hanya jelas tapi biar mereka bisa melakukan tugas dan fungsi mereka itu benar-benar Iya. sesuai dengan yang ada begitu. Terima kasih banyak untuk tiga tamu saya yang sudah hadir malam hari ini, Bu Sri Rahmi, Pak Herman dan juga Pak Mas Dadi Patu. Terima kasih.